There's a visceral joy in blowing things up and a horrifying fascination with things like fireballs, shockwaves, and radiation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? And my name is Destia dengan NIM 11112200034. Di sini saya dari kelas 5D yakni Hukum Humanitar Internasional. Nah, teman-teman, seperti video yang telah saya sajikan di awal, di sini saya akan menganalisis atau kita akan menganalisis mengenai prinsip-prinsip apa saja yang sekiranya dilanggar oleh video tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap membahas mengenai prinsip-prinsip humaniter, kita alangkah lebih baiknya mengetahui terhadap legalitas itu sendiri. Jadi, terhadap prinsip pada hukum humanitar internasional ini diatur pada pasal 3 yakni pada Konvensi Jenewa tahun 1949. Nah, teman-teman, pasti kita sudah mengetahui bahwasanya prinsip-prinsip hukum humaniter ini harus sangat diindahkan oleh orang-orang yang memang bersengketa atau orang-orang yang sedang melakukan perang itu sendiri. Nah, ada apa saja sih prinsip dari hukum humaniter itu sendiri? Oke, kita akan menganalisis satu persatu dan akan dikaitkan dengan video yang telah saya sampaikan di awal. Yang pertama, terkait adanya prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini membahas mengenai kita harus meminimalisir terhadap korban-korban yang memang berdampak atau terdampak dari nuklir itu sendiri. Karena video tersebut bahwasanya terjadi penjatuhan nuklir di sebuah kota, dan apabila kita telik bahwasanya banyak sekali, bahkan sampai ratusan hingga ribuan korban-korban yang memang berdampak atau terdampak dari nuklir itu sendiri. Dan di sini pun bahwasanya kita harus bisa menjauhkan masyarakat sipil dari situasi atau dari suatu tempat yang memang berdampak. Tetapi dengan adanya penjatuhan nuklir tersebut, justru masyarakat sipil semuanya terluka sehingga menyebabkan berapa banyak korban seperti ratusan bahkan ribuan terhadap korban itu. Yang kedua, ada prinsip pembedaan. Nah, dalam prinsip pembedaan ini bahwasanya kita harus membedakan antara pasukan militer dengan penduduk sipil. Nah, tetapi dengan penjatuhan, lagi-lagi dengan penjatuhan terhadap nuklir yang ada atau dilakukan di suatu kota, justru tidak ada pembeda bahwasanya semua dari pasukan militer maupun dari penduduk sipil memiliki atau terdampak dengan adanya penjatuhan nuklir itu sendiri. Pun selain itu, ketika memang negara-negara tetangga ingin melakukan atau ingin memberikan sebuah bantuan, itu sangat sulit, teman-teman, karena bahwasanya dalam situasi tersebut adalah situasi yang sangat krusial dan tidak bisa untuk dilintasi oleh orang-orang lain. Nah, yang ketiga ada prinsip pencegahan. Yakni prinsip pencegahan, seharusnya kita bisa mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran, yakni dengan mengindahkan apa saja memang sekiranya tidak boleh dilakukan atau objek apa saja memang sekiranya tidak bisa dilakukan atau dikenakan sebuah dampak dari nuklir itu sendiri. Tetapi dengan adanya penjatuhan nuklir tersebut, justru kita tidak bisa mencegah, bahkan dari kota hingga pedesaan pun semuanya hancur. Yang terakhir itu ada prinsip proporsionalitas, yang mana di sebuah militer ini atau dalam hal perang itu kita harus tidak menyebabkan kerugian yang memang berlebihan. Tetapi apabila lagi-lagi kita telik terhadap video tersebut, bahwasanya banyak sekali kerugian-kerugian yang dirasakan, baik kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sipil maupun sebagainya. Nah, yang pertama, apabila kita tarik infrastruktur yang ada di sebuah kota tersebut sangat hancur, bahkan rel-rel kereta pun tidak bisa digunakan, puing-puing menutupi segalanya, jalan pun terpotong atau memang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, oleh karena itu banyak sekali, teman-teman, dari video tersebut adanya dampak-dampak atau adanya kerugian yang memang diberikan atau kerugian yang memang dirasakan oleh mereka atau warga masyarakat sipil itu sendiri. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kita sudah menganalisis prinsip-prinsip yang seharusnya tidak dilakukan ketika membuat bersengketa atau ketika sedang perang, itu harus kita indahkan. Karena pada dasarnya ketika kita perang pun kita harus bisa memanusiakan manusia, ataupun ketika kita di suatu
kondisi kita harus bisa memanusiakan manusia, dan kita tidak boleh menyamaratakan atau kita tidak boleh untuk membuat semua orang atau semua masyarakat yang memang sekiranya tidak terlibat akhirnya terkena dampak itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan apa saja yang memang sekiranya objek-objek yang bisa dilakukan atau yang bisa dikenai dampak terhadap hukum humaniter internasional atau terhadap suatu perang tersebut. Dan kita juga harus bisa membedakan apa saja yang memang sekiranya tidak diperbolehkan ataupun secara legalitas sudah jelas dilarang untuk memperkenalkan objek tersebut ataupun seseorang yang memang sekiranya tidak ikut campur dalam hal tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak berkenan ataupun ada kata-kata yang sekiranya tidak tersampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.